dengan kemajuan teknologi, apalagi zaman sekarang 4.0, semua informasi apapun bisa kita akses dalam 0 sekian detik begitu ya. Dan hoax itu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah, kali ini kita sedang kehadiran tamu yang luar biasa, seorang perempuan luar biasa. Dan kebetulan bulan ini adalah merupakan bulan di mana di dalamnya ada Hari Perempuan Internasional. Dan subhanallah, luar biasa kita kehadiran. Sebenarnya bukan hanya satu perempuan yang luar biasa, ini ada 3 sebenarnya, cuman diwakili oleh beliau. Siapakah beliau? Mari kita perkenalkan sahabat Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti yang luar biasa. Ibu Sri Astuti. Iya. Sebaiknya saya panggil Mbak saja ya. Nggih. Ngomong-ngomong dengan Mbak Tuti, saya hanya tahu nama singkatnya saja. Siapa sih nama lengkapnya dari Mbak Tuti? Ya, nama lengkapnya Sri Astuti Andayani. Sri Astuti Andayani. Dan betul. Sri Astuti Andayani kita tambahi belakangnya karena kebetulan ada contekannya sahabat Bawaslu. Sri Astuti Andayani MKes. Dari mana beliau kita tanya. Mbak Tuti, atau panjangnya Sri Astuti Andayani MKes. Dari mana Mbak Tuti ini sebenarnya? Ya, kalau alamatnya asalnya dari Banyu Glugur, Situbondo, namun sejak 10 tahun yang lalu sudah berdomisili di daerah Paiton. Oh, udah di Paiton ya. Terus sekarang di lembaga apa ini? Di lembaga Universitas Nurul Jadid. Di lembaga Universitas Nurul Jadid, tepatnya di Pondok Pesantren. Di Pondok Pesantren ya. Ngomong-ngomong bicara tentang ini ya, saya lihat ada nama panjangnya di belakang, kemudian ada MKes-nya ini. Betul. MKes itu apa sih Mbak? Magister Kesehatan. Magister Kesehatan. Di mana didapat itu? S1-nya di Ngudi Waluyo, Ungaran, Semarang. Semarang? Betul, Semarang. Di Paiton. Oh, terus tertarik ini terus. Kemudian S2-nya di UNS Surakarta, Solo. Surakarta. Betul. Solo. Wah, sahabat Bawaslu, menarik sekali. Orang Paiton bisa nyangking di Solo. Ini ceritanya gimana ini? Kok bisa sampai di situ S2-nya? Gimana Mbak? Ya, jadi aslinya ke saya tuh Banyu Glugur, 17 kilo Besuki, dari Situbondo. Iya, Situbondo. Dan memang orang tua saya menginginkan putra-putranya untuk sekolah kalau bisa jauh di luar kabupaten begitu. Dan dari SMA saya sudah dipondokkan di Darul Ulum PT Rongan Jombang selama 3 tahun. Kemudian lanjut ke S1 di Ilmu Keperawatan di Ngudi Waluyo. Oh, Ngudi Waluyo. Jadi S2-nya kemudian? S2-nya di UNS Solo, masih di Jawa Tengah juga. Masih di Jawa Tengah juga, sahabat Bawaslu. Beliau adalah merupakan Kepala Lembaga Motivasi Universitas Nurul Jadid, namanya Paiton. Dan saat ini beliau hadir di Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam rangka mempersiapkan konsep kerjasama, di mana sebelumnya kita sudah kerjasama menandatangani MOU antara Universitas Nurul Jadid dengan Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dan untuk menindaklanjuti itu, kami dengan Lembaga Motivasi Universitas Nurul Jadid Bawaslu Kabupaten Probolinggo menindaklanjuti dengan membuat konsep-konsep tindak lanjutnya, sahabat Bawaslu. Maka di sini ada sebuah konsep yang akan kita tindak lanjuti yang disebut dengan Sekolah Demokrasi dan Kebangsaan. Berbicara tentang sekolah
demokrasi kebangsaan yang akan kita gagas dan kita laksanakan bersama antara UNOJA dan Bawaslu ini melalui lembaga motivasi UNOJA. Nah, kita tanya kepada beliau ini bagaimana konsep Mbak Tuti terkait dengan konsep kerjasama kita ini, karena UNOJA dengan Bawaslu sudah melakukan MOU pada beberapa bulan yang lalu, tepatnya tanggal berapa lupa saya Pak? Tanggal 21 Februari kalau nggak salah. 21 Februari 2001 ya. Nah, terkait itu yaitu Sekolah Kebangsaan dan Demokrasi, Mbak. Bagaimana ini Mbak konsepnya? Iya. Mungkin saya berbicara sejarah lembaga motivasi. Oke, ya lupa. Ya, kok tiba-tiba muncul lembaga motivasi UNOJA? Kita kan kerjasamanya dengan UNOJA, Universitas Nurul Jadid. Ya. Tapi ya, kenapa ada lembaga motivasi UNOJA? Nah, itu perlu dijelaskan dulu. Monggo, Mbak Tuti. Jadi lembaga motivasi ini merupakan lembaga baru yang baru dibentuk pada tahun 2019 dengan atas dasar memang bagaimana untuk mensupport sistem mencapai visi UNOJA, di mana visi UNOJA di sini menjadi perguruan tinggi yang berkeadaban dengan tata kelola yang baik, good governance university, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan panca kesadaran santri, trilogi dan panca kesadaran santri, dan juga berwawasan keindonesiaan. Nah, tentu untuk mendukung ini dibutuhkan kualitas sumber daya manusia, ya. Nah, oleh karenanya dibentuklah lembaga motivasi yang memang fokus untuk mengembangkan pengembangan kualitas sumber daya manusia, sivitas akademika, tidak hanya pimpinan, karyawan, dosen, namun juga mahasiswa. Ya. Oke, sehingga untuk poin mahasiswa inilah kita menurunkan breakdown dari trilogi panca kesadaran dan wawasan keindonesiaan inilah yang ingin kita fokuskan dengan membentuk program kelas demokrasi ini, begitu Bapak. Oleh karenanya lembaga motivasi yang diberi amanah untuk melaksanakan ini, begitu. Oh gitu ya, jadi amanah tentang Sekolah Demokrasi dan Kebangsaan itu menjadi ruang tanggung jawab dari lembaga motivasi. Betul, iya, begitu. Ya, alhamdulillah. Jadi itu sahabat Bawaslu, akan ada giat yang akan kita lakukan bersama antara UNOJA dan Bawaslu Kabupaten Probolinggo melalui lembaga motivasi Universitas Nurul Jadid, yaitu Sekolah Kebangsaan dan Demokrasi, yang insya Allah ini akan dilaksanakan secara kontinu. Sahabat Bawaslu, sangat baik sekali kegiatan ini kita lakukan dalam rangka memberikan kegiatan kepada mahasiswa, bukan hanya sekedar ingin mengetahui tentang pemilu dan kebawasluan dan bagaimana pemilu itu dilaksanakan secara benar sesuai aturan, tetapi juga menjadikan mahasiswa mempunyai karakter, berwawasan kebangsaan, cinta tanah air. Dan sekarang ini luar biasa sahabat Bawaslu, di media-media sosial banyak sekali anti deradikalisme, maka harus kita bendung dengan cara seperti ini. Betul gitu Mbak Tuti ya? Iya, betul. Betul sekali. Dan berbicara tentang ini, konsep sekolah ini rencananya kapan dilaksanakan ini? Ya, secepatnya kan segera kami laksanakan di semester genap ini. Jadi bisa dimulai bulan Maret. Ya, bulan Maret ya. Maret, nggih. Selama berapa, satu semester gitu? Iya, selama satu semester gitu. Alhamdulillah, selama satu semester kita bisa akan memberikan pendidikan kepada mahasiswa di Universitas Nurul Jadid. Baik, itu yang mungkin bisa kita sampaikan terkait dengan kerjasama kita antara UNOJA dengan Bawaslu Kabupaten Probolinggo, sahabat. Dan satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Tuti, sebagai perempuan di sini, saya ingin minta pendapatnya lah, karena kebetulan ini di bulan ini adalah Hari Perempuan Internasional, dan perempuan di Indonesia itu luar biasa
persamaan gender telah banyak berbuat, gagasan-gagasannya luar biasa, banyak tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa sukses. Nah, oleh karena itu Bawaslu juga tidak ingin kehilangan momen untuk menanyakan kepada Mbak Tuti terkait sebagai kepala lembaga motivasi UNUJA terkait dengan berita hoax dan ujaran kebencian. Menurut Mbak Tuti gimana berita hoax yang saat ini sudah sangat masif ya, bahkan mungkin sangat merugikan, pendapatnya Mbak Tuti? Ya, jadi berita hoax atau ujaran kebencian sepertinya ini sudah bisa tidak terelakkan lagi gitu ya, dengan kemajuan teknologi, apalagi zaman sekarang 4.0, semua informasi apapun bisa kita akses dalam 0 sekian detik gitu ya. Dan hoax itu ya sangat merugikan dan sangat tidak dibenarkan begitu. Mungkin yang sering kita dengar, sebelum kita share tentang informasi apapun, ada baiknya kita saring dulu gitu ya. Jadi saring sebelum kita share begitu. Betul sekali. Jadi apa pendapat daripada Mbak Tuti itu, berita hoax sangat merugikan, dan kata kuncinya sebelum melakukan share kepada orang lain kita harus saring dulu. Tidak boleh langsung kita share karena belum tentu itu benar. Dan terakhir sebagai closing statement Mbak Tuti, mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin mau istilahnya promosi terkait dengan UNUJA mungkin ya, monggo silakan. Universitas Nurul Jadid merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta yang tersertifikasi ISO 21001 dan mempunyai 4 fakultas, yakni Fakultas Teknik, Fakultas Kesehatan, Fakultas Agama Islam, dan Fakultas Sosial Humaniora yang terdiri dari 16 prodi. Gitu. Ya, terima kasih atas apa yang disampaikan, dan silakan kepada sahabat Bawaslu barangkali ada yang meminat dan mempunyai passion di sana, silakan. Mungkin UNUJA menjadi salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Probolinggo yang menyediakan banyak hal lah ya, termasuk kemudian kami kenapa kami kemudian bekerja sama dengan UNUJA. Itulah sahabat Bawaslu, terima kasih Mbak Tuti, Sri Astuti Andayani MKes, Kepala Lembaga Motivasi UNUJA, atas hadirnya dan bersedia untuk bincang-bincang bersama saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Terima kasih, dan sahabat Bawaslu, demikian perbincangan kita bersama dengan Mbak Sri Astuti Andayani MKes, Kepala Lembaga Motivasi UNUJA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.